Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oni Lestari, jurusan S1 Sistem Informasi. Saya dari mahasiswa Polkomtek Palembang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penjadwalan proses pada mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja ke pembahasan. Pertama itu, apa itu penjadwalan proses? Yaitu adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama, proses mana yang harus berjalan, yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, sasaran utama penjadwalan proses ini adalah optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang akan dimajukan. Selanjutnya adalah kriteria penjadwalan. Yang pertama itu ada adil atau fairness, yang kedua ada efisiensi atau efisiensi, yang ketiga ada waktu tanggap atau response time, yang keempat ada waktu eksekusi total atau turnaround time, yang kelima adalah throughput. Nah, selanjutnya tipe-tipe penjadwalan itu ada 3, yaitu yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler ya. Apa itu penjadwalan jangka pendek? Yaitu adalah penjadwalan yang ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready yang terdapat di memori utama. Nah, penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Nah, yang kedua itu ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, yaitu bertugas menangani proses-proses swapping. Nah, apa itu swapping? Swapping adalah aktivitas pemindahan proses-proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Nah, jadi penjadwalan ini mengendalikan transisi dari suspended to ready atau dari keadaan suspend ke ready atau proses-proses swapping ya. Jadi yang ketiga ada yang namanya penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Nah, penjadwalan ini bekerja terhadap antrean batch. Nah, dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Nah, sasaran utama penjadwalan jangka panjang ini adalah memberi keseimbangan job-job agar tetap sibuk ya. Selanjutnya itu ada strategi penjadwalan, terdapat dua ya. Yang pertama itu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Nah, penjadwalan ini diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Nah, penjadwalan ini di mana proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali ke proses itu. Selanjutnya yaitu adalah algoritma yang menetapkan strategi, yaitu yang pertama ada yang namanya strategi non-preemptif seperti apa yang saya jelaskan tadi, itu terdapat FIFO ya atau first in first out atau FCFS ya, first come first serve. Nah, yang kedua ada SJF atau shortest job first ya, atau ada juga HRN atau Higgins Red Unix, ada MFQ atau multiple feedback quizzes ya. Nah, yang kedua ada strategi secara preemptif. Nah, itu termasuk dari RR atau concubin, kedua ada SRF atau shortest remaining first, ada PS atau priority scheduling, ada GS atau graded scheduling. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas salah satu dari strategi non-preemptif dan salah satu dari strategi preemptif. Nah, apa saja contoh yang akan saya ambil, yaitu saya akan mengambil contoh FIFO ya atau FCFS.
Nah, pada strategi preemptif saya mengambil contoh PS ya, atau priority scheduling. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung saja, FIFO atau first in first out ya. Nah, penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan non preemptif. Nah, penjadwalan ini tidak berprioritas ya. Jadi penjadwalan FIFO ini adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses yang diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses itu ke sistem. Nah, begitu proses mendapat jatah waktu pemroses, maka proses dijalankan sampai selesai. Nah, ini langsung saja ke contohnya. Di sini contoh dari algoritma FIFO atau FCFS ya, maaf. Di sini nama proses dan waktu tiba lama eksekusinya itu terpotong ya. Langsung saja. Di sini ada P1, P2, P3 dan P4, yaitu ada 4 proses. Dan di sini waktu tibanya ada 0, 0, 0, 0 ya. Dan lama eksekusinya 5, 6, 3 dan 4. Nah, di sini adalah rumusnya bahwa waktu tunggu itu didapat dari mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Sedangkan selesai eksekusi itu didapat dari mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Sedangkan TAT itu didapat dari waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Nah, sedangkan rata TAT-nya itu didapat dari seluruh TAT dan seluruh jumlah proses. Nah, langsung saja di sini contoh, yaitu saya di sini ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3 dan P4 dengan waktu tiba 0. Nah, dengan lama eksekusi 5, 6, 3 dan 4. Nah, maka penyelesaian dari soal ini adalah ini. Lalu dapat dari mana mulai eksekusi ini? Yaitu dapat dari, karena waktu tibanya 0, maka mulai eksekusinya dimulai dari 0. Nah, di sini 5 yaitu dapat dari lama eksekusi, yaitu 5. Dan di sini ada 11, yaitu 5 ditambah 11. Lalu ada 14, dapat dari mana? Yaitu jumlahan dari lama eksekusi ini ya. Nah, selanjutnya ada selesai eksekusi. Didapat dari manakah proses selesai eksekusi ini? Yaitu kita lihat rumusnya, mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Nah, inilah yang akan didapat dari selesai eksekusi. Sesuai dengan rumus ya, teman-teman. Mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Nah, jadi ini kita tambahkan 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 6 yaitu 11. 11 ditambah 3, 14. 14 ditambah 4 yaitu 18. Nah, jadi pada 4 proses ini kita tinggal untuk mengetahui selesai eksekusinya, kita tinggal menambahkan mulai eksekusi tambah lama eksekusi. Nah, selanjutnya ada waktu tunggu. Didapat dari mana hasil dari waktu tunggu ini? Yaitu kita lihat dari rumus lagi. Ini waktu tunggu. Itu didapat dari mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Jadi kita lihat di sini mulai eksekusi dikurang dari waktu tiba. Jadi pada proses 1 0 dikurang 0 sama dengan 0. Pada proses 2 mulai tibanya 5 dikurang 0 pada waktu tiba sama dengan 5. Dan seterusnya ya, 11 dikurang 0 tetap 11, 14 dikurang 0 14 ya. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk jika kita melihat rumus ini. Nah, selanjutnya ada TAT. Dapat dari mana TAT ini? Yaitu dapat dari ini, sama dengan waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Nah, kita lihat di sini. Ini waktu tunggu, ini lama eksekusi. Nah, jadi kita tinggal tambahkan. Pada proses 1, waktu tunggunya adalah 0. Lama eksekusinya 5. Jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan pada proses 2, waktu tunggunya 5 ditambah lama eksekusinya 6 yaitu 11.
Nah, begitupun proses selanjutnya, yaitu 11 ditambah 3 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Nah, mudah bukan teman-teman untuk memahaminya? Jadi inilah adalah hasil dari proses yang sesuai rumus ya. Nah, langsung saja di sini ada jumlah dari TAT yaitu 48. Dapat dari mana 48? Yaitu dari jumlah TAT yang ada di sini. 5 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 18 hasilnya 48 ya. Nah, 48 dibagi 4. Dapat dari mana 4? Yaitu dapat dari nama proses, yaitu ada terdapat 4 proses di sini. Nah, lalu 48 kita bagi 4 itu sama dengan 12 ya. Jadi rata di TAT di sini hasilnya 12. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang priority scheduling ya, atau apa itu priority scheduling? Yaitu merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Nah, prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik nih, antara lain yang pertama time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, yang keempat perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, yang kelima adalah tingkat kepentingan proses ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang. Nah, jadi di sini kita itu menghitungnya dengan berdasarkan yang tertinggi prioritasnya dulu ya. Nah, di sini prioritasnya yang paling tinggi itu dari proses P2 ya, yaitu dengan prioritas 1 dengan burst time-nya 6 dan WT-nya itu 0. Nah, jadi dimulai dari 0 karena burst time-nya 6, jadi kita hitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi P2-nya P2-nya itu berhenti di detik ke-6. Nah, lanjut prioritas kedua yaitu terletak pada proses pertama dengan prioritas kedua. Nah, dengan burst time 8 ya. Jadi kita menghitung 8 ya. Nah, jadi WT-nya adalah 6. Yang terpenting itu adalah mulai prosesnya ya. Jadi dari 6 kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi prosesnya berhenti di angka 13 ya, karena di sini sudah 8 tadi, jadi berhenti di angka 13. Lanjut pada proses P ketiga itu ada prioritas. Pada proses ketiga itu dengan prioritas ketiga dengan burst time-nya 5. Jadi dari 13 ini kita hitung 1 1 1 2 3 4 5 ya. Nah, jadi prosesnya itu berhenti di angka 19 ya. Proses P5-nya berhenti di angka 19 ya. Lanjut untuk P4. Nah, sekarang P4. P4-nya yaitu 7 ya. Dengan burst time 7 dengan burst time 7 yaitu dari angka 20 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi prosesnya berhenti di angka 24, maka prosesnya selesai. Nah, langsung saja kita akan mencari AWT-nya ya, yaitu didapat dari WT yang waiting time tadi ya.
yaitu 6 ditambah 0 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 17, hasilnya adalah 56. Nah, dibagi 5 dapat dari mana? Karena di sini terdapat 5 proses, jadi dibagi 5 itu sama dengan 11,2. Nah, sekian penjelasan tentang penjadwalan proses pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.